Halo semua, perkenalkan nama saya Decinta Monica. Jadi video ini kita akan membahas mengenai tumbuhan liar yang memiliki manfaat sebagai obat. Nah ternyata nih tumbuhan liar yang selama ini kita jumpai di jalan dan kita abaikan saja itu memiliki manfaat sebagai obat loh. Nah bahkan di beberapa negara sudah dikembangkan ke tingkat fitofarmaka. Nah untuk mengetahui tumbuhan apa saja yang memiliki manfaat sebagai obat serta kandungannya dan juga manfaat farmakologinya, simak terus videonya sampai selesai ya. Nah, tumbuhan yang pertama adalah tapak dara atau Catharanthus roseus. Jadi tapak dara mengandung alkaloid, saponin, flavonoid, dan tanin. Tanaman ini dapat dimanfaatkan sebagai obat diabetes, obat cuci darah dan obat batuk, serta sebagai obat iritasi dan infeksi mata. Akar, batang, hingga daun tanaman tapak dara mengandung senyawa bioaktif yang bermanfaat. Akar tapak dara mengandung achmalisin dan serpentin yang berperan penting dalam mengontrol tekanan darah. Nah, kandungan alkaloid dalam daun tapak dara dapat digunakan sebagai zat antidiabetik. Daun tapak dara mengandung alkaloid bisindol spesifik yaitu vincristin dan vinblastin yang berpotensi sebagai anti kanker. Nah, daun tapak dara telah dibuktikan berkhasiat sebagai diuretik, hipotensif, sedatif, hemostasis, antimikroba, serta dapat digunakan sebagai obat mempercepat kesembuhan luka. Nah, berikutnya ada tumbuhan semanggi atau Oxalis corniculata. Nah, pada tanaman semanggi terdapat kandungan fitokimia berupa gula produksi, steroid, kandungan karbohidrat, dan flavonoid. Semanggi dapat digunakan sebagai peluru air seni, di mana ekstrak metanol semanggi ini memiliki aktivitas antioksidan yang sangat tinggi. Tanaman semanggi dapat dimanfaatkan sebagai obat tradisional sakit darah tinggi serta mengandung senyawa fitokimia yang berpotensi untuk menurunkan kolesterol karena senyawa fitokimia antioksidan dapat mencegah penyakit yang berhubungan dengan kolesterol. Senyawa fitokimia antioksidan pada semanggi berpotensi untuk menghambat enzim HMG-CoA reduktase. Nah, tumbuhan berikutnya adalah suruhan atau Peperomia pellucida, di mana daun suruhan mengandung flavonoid, tanin, saponin, triterpenoid, dan steroid sehingga memiliki aktivitas farmakologi berupa antimikroba, antifungi, antioksidan, antitumor, hingga anti kanker. Nah, tumbuhan suruhan memang sudah banyak dimanfaatkan sebagai obat tradisional dan berpotensi dikembangkan menjadi fitofarmaka. Suruhan dapat dikonsumsi secara langsung atau dengan metode lain seperti diinfus, direbus hingga diaplikasikan langsung semisal untuk mengatasi penyakit kulit. Daun segar suruhan dapat langsung digunakan untuk penyakit kulit seperti jerawat, bisul, dan luka terbuka dengan cara dihaluskan dan ditempelkan ke bagian yang sakit. Sementara infusan dan rebusan sering digunakan untuk mengobati masalah ginjal, asam urat, artritis, dan radang dengan cara mencuci dan merebus suruhan dengan air lalu didinginkan dan diminum hangat-hangat. Nah, berikutnya ada tumbuhan meniran, di mana tumbuhan ini memiliki khasiat untuk penyakit hepatitis, antiinflamasi, demam, melancarkan kencing, ekspektoran, melancarkan haid, menerangkan penglihatan, dan menambah nafsu makan. Ekstrak herba meniran mengandung senyawa alkaloid, flavonoid, saponin, steroid, tanin, dan fenolik. Nah, masyarakat Indonesia memanfaatkan meniran sebagai obat tradisional untuk pengobatan berbagai penyakit antara lain hepatitis, menurunkan kadar glukosa, dan diuretik, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, herba meniran mengandung senyawa lignit dan terpenoid yang mempunyai potensi sebagai antibakteri. Nah, masyarakat di Jawa Barat memanfaatkan meniran sebagai obat gatal-gatal dengan cara meminum air rebusan meniran. Kemudian ada herba patikan kebo adalah salah satu tanaman obat yang tergolong dalam famili Euphorbiaceae. Penggunaan patikan kebo sebagai obat tradisional telah dilaporkan di berbagai daerah termasuk di Bali. Nah, secara tradisional, tanaman ini diketahui dapat digunakan untuk mengobati berbagai macam penyakit seperti radang tenggorokan, disentri, diare, asma, dan bronkitis, sehingga berpotensi sebagai alternatif bahan baku obat tradisional. Kandungan senyawa fitokimia patikan kebo diantaranya adalah steroid, fenolik, flavonoid, tanin, dan alkaloid. Nah, patikan kebo yang ditemukan khususnya di Bali telah diidentifikasi mengandung senyawa flavonoid, tanin, steroid, dan anthraquino melalui metode kromatografi lapis tipis. Nah, tumbuhan berikutnya adalah geletang atau songgolangit yang merupakan tumbuhan jenis rumput atau gulma dan termasuk herba berbiji.
Songgolangit mengandung metabolit sekunder antara lain alkaloid, flavonoid, saponin, dan fenol yang memberikan efek farmakologi antara lain antimikroba, antioksidan, anti kanker, hepatoprotektif, imunomodulator, antiinflamasi, antidiabetes, dan antihipertensi. Nah, tumbuhan berikutnya adalah sawi langit, di mana sawi langit ini mengandung alkaloid, fenol, flavonoid, saponin, steroid, dan triterpenoid. Nah, khasiat tumbuhan ini diantaranya adalah sebagai penenang, dapat dimanfaatkan sebagai obat demam, panas, batuk, disentri, hepatitis, lelah tidak bersemangat, dan susah tidur. Nah, sawi langit banyak digunakan untuk mengobati peradangan, malaria, demam, cacingan, nyeri, diuresis, kanker, dan berbagai penyakit gastrointestinal. Nah, berikutnya ada kemangi, di mana kemangi ini merupakan spesies tumbuhan dari famili Lamiaceae yang tersebar di berbagai negara tropis. Tumbuhan ini memiliki manfaat diantaranya sebagai analgesik, sedatif, antiinflamasi, antioksidan, anti-aging, antimikroba, antifungi, dan antivirus diakibatkan oleh senyawa eugenol, linalol, beta-karyofilin, dan senyawa minyak atsiri lainnya. Nah, tumbuhan ini biasanya selain dimanfaatkan untuk penambah cita rasa makanan, juga dimanfaatkan sebagai obat migrain, stres, demam, dan diare, di mana bagian yang biasanya dimanfaatkan adalah daun dan bunganya. Nah, berikutnya ada tumbuhan samiloto, di mana tumbuhan ini merupakan tumbuhan liar di tempat terbuka seperti di kebun, tepi sungai, lahan kosong yang agak lembab atau di pekarangan. Daun dan percabangannya mengandung lakton yang terdiri dari deoksiandrografolit, andrografolit atau zat pahit, neoandrografolit, 14-deoksi 11-12 didehidroandrografolit, dan homoandrografolit. Nah, selain itu, terdapat pula flavonoid, alkana, keton, aldehid, dan mineral seperti kalium, kalsium, dan natrium, dan juga ada asam kalsik. Nah, kemudian ada pun flavonoid yang diisolasi terbanyak di akar, itu diantaranya adalah polimetoxyflavon dan andrografin. Nah, adapun samiloto ini memiliki aktivitas sebagai anti radang, anti kanker, serta untuk menurunkan tekanan darah. Nah, sebagai anti radang, itu dilaporkan bahwa suatu ekstrak metanol samiloto mampu menekan produksi nitrik oxide atau NO yang distimulasi oleh lipopolysaccharide atau LPS secara in vitro atau ex vivo, di mana NO ini adalah salah satu senyawa yang bertanggung jawab dalam proses terjadinya peradangan. Nah, kemudian ada pacar air yang merupakan tumbuhan berupa terna berbatang basah dan bercabang. Dan pacar air mengandung senyawa flavonoid, saponin, steroid, glikosid, kumarin, quinon, triterpenoid, dan fenolik. Nah, senyawa flavonoid dapat berfungsi sebagai antioksidan, anti kanker, antibakteri, imunomodulator, antidiabetes, antiinflamasi, dan senyawa saponin sendiri memiliki sifat hipokolesterolemik. Nah, pacar air dapat dimanfaatkan sebagai obat melancarkan peredaran darah, melunakkan benjol keras, peluru haid, pengobatan kanker pencernaan, bengkak, rematik, bisul, gigitan ular, radang kulit, keputihan, dan sebagai antiinflamasi. Nah, sekian informasi yang dapat saya berikan. Semoga informasi yang saya berikan dapat bermanfaat bagi yang menonton ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. 왜들 그리 다운돼 있어 뭐가 문제야 say something